Selama lebih dari 1 abad, Nobel Sastra selalu menjadi penghargaan sakral bagi bagawan literatur yang karyanya hidup dalam lembaran kertas. Namun pada 2016, Akademi Swedia selaku pemegang otoritas Nobel Sastra naik ke podium dan mengumumkan satu nama yang tidak membawa manuskrip tebal, melainkan sebuah gitar dan harmonika. Dia adalah Bob Dylan. Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan. Momen ini menjadi noktah unik dalam sejarah, di mana untuk pertama kalinya mahkota sastra tertinggi di planet ini justru dinobatkan kepada seorang musisi. Keputusan anomali tersebut segera membelah dunia literasi menjadi dua kutub perdebatan antara mereka yang merayakan runtuhnya sekat seni sebagai sebuah revolusi dengan mereka yang menganggap ini sebagai penistaan terhadap muruah sastra murni. Perdebatan itu telah memaksa dunia untuk menakar ulang apakah Bob Dylan layak berdiri di podium yang sama dengan para pujangga hebat sejagat raya. The answer, my friend, is blowing in the wind. Untuk memahami mengapa seorang musisi bisa sejajar dengan para sastrawan gaek, kita harus membedah isi kepala Komite Nobel. Melalui pernyataan resminya, Akademi Swedia menegaskan bahwa Dylan berhasil menciptakan ekspresi puitis baru dalam tradisi lagu Amerika yang agung. Komite melihat Dylan telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan pemusik lain. Di tangan Dylan, lagu-lagu folk dan blues bermutasi menjadi teks-teks puitis dengan lapisan makna yang mendalam. Argumen ini semakin kuat ketika komite menarik garis sejarah hingga ribuan tahun silam ke masa Yunani kuno. Mereka mengingatkan dunia bahwa sastra sejatinya tidak dimulai dari mesin cetak, melainkan tradisi lisan. Nama Homer dan Sappho diseret sebagai bukti bahwa ribuan tahun lalu, epik Iliad dan puisi-puisi lirik Yunani kuno memang diciptakan dengan maksud untuk dinyanyikan. Dengan memilih Dylan, Nobel sebenarnya sedang memulangkan sastra ke fitrah asalnya sebagai karya yang hidup melalui rima dan suara. Setiap aksi pasti selalu memicu reaksi. Begitu pula ketika Akademi Swedia mengumumkan Bob Dylan sebagai pemenang Nobel Sastra. Pihak pro dan kontra segera membenturkan argumen mereka yang memiliki bobot kebenaran masing-masing, menciptakan debat literasi paling panas di abad 21. Di satu sudut, para novelis puritan dan kritikus sastra merasa batas-batas seni sedang dikangkangi. Penulis asal Skotlandia, Irvine Welsh misalkan, dengan tajam mengkritik Nobel 2016 sebagai penghargaan nostalgia yang salah kaprah, dan ia menyebut orang-orang di Akademi Swedia sebagai para lansia hippie yang lagi ngoceh nggak jelas. Kritik kerasnya itu bukan atas dasar keirian karena Irvine sendiri adalah penggemar Bob Dylan, tetapi menurutnya, penulisan lagu jelas berbeda dari karya sastra, dan Akademi Swedia telah melakukan sesuatu yang tidak etis karena mencampur adukan dua medium yang berbeda itu. Sementara itu, novelis Gary Steingart melontarkan sindiran yang tak kalah sinis. Baginya, jika lirik lagu dianggap sastra tingkat tinggi, maka standar dunia literasi telah jatuh ke titik paling rendah. Dengan nada yang sangat sarkastik, ia berkomentar, bagi pihak kontra, sastra adalah kedaulatan kata yang harusnya berdiri tanpa bantuan melodi. Nobel adalah hak bagi penulis murni, bukan untuk musisi yang sudah memiliki panggung penghargaan sendiri macam Rock and Roll Hall of Fame atau Grammy. Dengan memberikan Nobel kepada Dylan, Akademi Swedia sama saja telah mencuri hak kehormatan milik sastrawan. Menyaksikan apresiasi tertinggi skena literasi justru jatuh ke tangan ikon budaya pop yang memiliki segala sorotan, tak berlebihan rasanya jika pihak kontra merasa keputusan Akademi Swedia sebagai sebuah penistaan. Pasalnya, masih banyak sastrawan hebat yang jauh lebih layak diprioritaskan untuk dikejar Nobel ketimbang memilih Bob Dylan. Sebut saja Haruki Murakami yang setiap tahun menjadi langganan nominasi, namun lagi-lagi harus menelan pil pahit karena kali ini malah dilangkahi oleh seorang musisi. Sementara itu di sudut lain, para pembela justru melihat keputusan ini sebagai terobosan revolusioner. Bagi mereka, alih-alih merendahkan martabat Nobel, kemenangan Dylan justru dianggap sebagai upaya Akademi Swedia untuk mendobrak sekat-sekat kaku dunia literasi yang terlalu eksklusif. Stephen King, maestro di balik deretan karya yang menjadi pilar literatur populer, menyatakan bahwa siapapun yang mengeluhkan penobatan Dylan adalah orang-orang yang sama sekali tidak memahami apa itu sastra.
Sementara itu, Salman Rushdie, salah satu sastrawan paling berpengaruh di abad ini, berkomentar bahwa sejak dahulu kala, lagu dan puisi selalu terikat erat. Baginya, Bob Dylan adalah pewaris brilian dari tradisi lisan kuno dan Akademi Swedia layak dipuji karena telah berani mengakuinya. Argumen para pembela bukan pujian abal-abal tanpa dasar, sebab jika kita lucuti seluruh instrumennya dan hanya menyisakan untaian kata, lirik racikan Dylan tak diragukan lagi memiliki kedalaman yang setara dengan puisi. Misalnya, lirik lagu Desolation Row, sebuah narasi 11 menit tanpa chorus, di mana Dylan menggunakan alusi sastra tingkat tinggi untuk melukiskan keruntuhan moral masyarakat modern melalui parade tokoh sejarah dan fiksi yang teramat ganjil. Di dalamnya, kita akan menjumpai Einstein yang menyamar sebagai Robin Hood, Casanova yang tewas diracuni kata-kata, hingga deretan tokoh ikonik macam Cinderella, Romeo, dan Ophelia dalam Hamlet karangan Shakespeare yang tercerabut dari dunia fiksi hanya untuk ditempatkan ke dalam landscape urban yang membusuk. Dylan kemudian menutup narasinya dengan pemandangan surrealis di mana dua penyair besar yakni Ezra Pound dan T.S. Eliot yang saling sikut di atas menara gading. Ini adalah cara Dylan menyindir kaum intelektual yang sibuk berdebat sendiri, padahal dunia di sekitar mereka tengah porak-poranda menjemput kehancuran. Jika lirik sekompleks ini tidak layak disebut sastra, lantas apa lagi? Hal paling menarik dari perdebatan sengit yang membelah dunia literasi ini justru datang dari sang tokoh utama yang memberikan reaksi paling tidak terduga. Bob Dylan malah menghilang. Selama berminggu-minggu setelah pengumuman, ia berkali-kali mengabaikan panggilan telepon dan surat resmi dari Komite Nobel. Dylan juga tidak merilis pernyataan resmi apapun dan bahkan sempat menghapus sebutan pemenang hadiah Nobel dari situs pribadinya hanya beberapa jam setelah dipasang. Sikap apatis ini sempat membuat pihak Akademi Swedia frustasi hingga salah satu anggotanya menyebut tindakan Dylan sebagai sikap yang tidak sopan dan sombong. Meski akhirnya Dylan menyatakan menerima penghargaan tersebut, ia tetap memilih untuk tidak hadir dalam malam penganugerahan pada 10 Desember 2016 di Stockholm. Sebagai gantinya, ia mengutus ibu kandung punk rock yakni Patti Smith untuk mewakilinya di panggung eksklusif para sastrawan. Lalu sekian minggu berselang usai tidak hadir di malam penganugerahan, Bob Dylan akhirnya angkat bicara perihal gelar baru yang dinobatkan kepadanya. When I received the Nobel Prize for Literature, I got to wondering exactly how my songs related to literature. Melalui rekaman pidato berdurasi 26 menit yang ia kirimkan sebagai Nobel Lecture, Bob Dylan membedah 3 pilar literatur yang membentuk DNA penyairannya. Dari petualangan obsesif dalam Moby Dick, tragedi kemanusiaan di All Quiet on the Western Front, hingga perjalanan epik The Odyssey. Ia menarik benang merah yang sangat jelas bahwa sekalipun ditopang kencengan atau petikan gitar, lirik-lirik yang ia tulis sejatinya juga berakar pada tradisi sastra. Dylan menutup pidatonya dengan sebuah pernyataan yang meruntuhkan segala perdebatan teknis perihal definisi sastra. Jika sebuah lagu bisa menggerakkanmu, itu sudah cukup. Saya tidak perlu tahu apa artinya. Kemenangan Bob Dylan jelaslah sebuah anomali yang mungkin tidak akan terulang dalam waktu dekat. Karena sejak pengumuman itu, belum ada musisi lain yang mampu menembus tembok tebal Akademi Swedia. Hal ini menunjukkan bahwa Dylan adalah pengecualian yang langka. Ia berada di titik nadir di mana kualitas lirik, pengaruh budaya, dan kedalaman narasi bertemu dalam satu sosok yang tak tergantikan. Lebih dari sekedar piala, warisan terbesar Dylan adalah keberhasilannya memperluas definisi sastra bagi dunia akademis. Dunia kini harus menerima kenyataan bahwa keindahan bahasa dan ketajaman filsafat bisa tersampaikan lewat medium apapun selama ia mampu menyentuh esensi terdalam dari kemanusiaan. Pada akhirnya, perdebatan tentang layakkah seorang musisi menyandang gelar Nobel Sastra mungkin telah menemukan jawabannya sendiri. Bob Dylan tidak memenangkan penghargaan ini karena ia seorang musisi legendaris, tetapi karena Dylan memanglah seorang penyair besar yang memilih gitar sebagai mesin tiknya dan panggung sebagai lembaran kertasnya.